Indonesia memiliki banyak pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Namun, mereka berjuang dengan cita-cita yang sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Banyak sikap dari pahlawan yang dapat kita teladani, antara lain pantang menyerah dan bekerja sama dengan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan 2 kepulauan besar. 5 pulau besar tersebut terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Serta 2 kepulauan besar terdiri dari Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Pertama, Pulau Sumatera. Pulau ini memiliki 10 provinsi. Pertama, Provinsi Aceh. Ibu kotanya Banda Aceh. Kedua, Provinsi Sumatera Utara. Ibu kotanya Medan. Ketiga, Provinsi Sumatera Barat. Ibu kotanya Padang. Keempat, Provinsi Riau. Ibu kotanya Pekanbaru. Kelima, Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kotanya Tanjung Pinang. Keenam, Provinsi Jambi. Ibu kotanya Jambi. Ketujuh, Provinsi Bengkulu. Ibu kotanya Bengkulu. Kedelapan, Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kotanya Palembang. Kesembilan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibu kotanya Pangkal Pinang. Ke-10, Provinsi Lampung. Ibu kotanya Bandar Lampung. Itulah 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Kedua, Pulau Jawa. Pulau ini memiliki 6 provinsi. Pertama, Provinsi Banten. Ibu kotanya Serang. Kedua, Provinsi DKI Jakarta. Ibu kotanya Jakarta. Ketiga, Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya Bandung. Keempat, Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya Semarang. Kelima, Provinsi DKI Yogyakarta. Ibu kotanya Yogyakarta. Keenam, Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya Surabaya. Itulah 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Ketiga, Kepulauan Nusa Tenggara. Kepulauan ini memiliki 3 provinsi. Pertama, Provinsi Bali. Ibu kotanya Denpasar. Kedua, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kotanya Mataram. Ketiga, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu kotanya Kupang. Itulah 3 provinsi yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara. Keempat, Pulau Kalimantan. Pulau ini memiliki 5 provinsi. Pertama, Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kotanya Pontianak. Kedua, Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kotanya Palangkaraya. Ketiga, Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kotanya Banjarmasin. Keempat, Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kotanya Samarinda. Kelima, Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kotanya Tanjung Selor. Itulah 5 provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Kelima, Pulau Sulawesi. Pulau ini memiliki 6 provinsi. Pertama, Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya Makassar. Kedua, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu kotanya Kendari. Ketiga, Provinsi Sulawesi Barat. Ibu kotanya Mamuju. Keempat, Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu kotanya Palu. Kelima, Provinsi Gorontalo. Ibu kotanya Gorontalo. Keenam, Provinsi Sulawesi Utara. Ibu kotanya Manado.
Itulah 6 provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Keenam, Kepulauan Maluku. Kepulauan ini memiliki 2 provinsi. Pertama, Provinsi Maluku Utara. Ibu kotanya Sovivi. Kedua, Provinsi Maluku. Ibu kotanya Ambon. Itulah 2 provinsi yang ada di Kepulauan Maluku. Ketujuh, Pulau Papua. Pulau ini memiliki 6 provinsi. Pertama, Provinsi Papua Selatan. Ibu kotanya Merauke. Kedua, Provinsi Papua Pegunungan. Ibu kotanya Wamena. Ketiga, Provinsi Papua Tengah. Ibu kotanya Nabire. Keempat, Provinsi Papua. Ibu kotanya Jayapura. Kelima, Provinsi Papua Barat Daya. Ibu kotanya Sorong. Keenam, Provinsi Papua Barat. Ibu kotanya Manokwari. Itulah 6 provinsi yang ada di Pulau Papua. Setiap wilayah dihuni oleh suku bangsa yang berbeda-beda. Karena suku bangsa kita beraneka ragam, maka budaya masyarakatnya pun juga ikut beraneka ragam. Keragaman budaya tersebut mencakup tarian daerah, rumah adat, makanan khas, bahasa daerah, alat musik tradisional, upacara adat, pakaian adat, serta senjata tradisional. Sekarang kita akan belajar tentang suku bangsa yang tinggal di Indonesia. Apa sih suku bangsa itu? Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, dan adat istiadat. Sekarang kita terbang yuk ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera tinggal beberapa suku yang juga beraneka ragam. Misalnya di Provinsi Aceh tinggal suku aslinya yang dinamakan suku Gayo. Di Sumatera Utara juga terkenal dengan suku Batak dan suku Niasnya. Kemudian di Provinsi Sumatera Barat tinggal suku asli yang bernama suku Minang. Suku Minang ini memiliki ciri khas penutup kepala yang unik. Kemudian di Sumatera Selatan terkenal dengan suku Palembangnya. Sekarang dari Sumatera kita akan terbang ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi DKI Jakarta, tinggallah suku asli yang dinamakan suku Betawi. Kemudian di Provinsi Banten juga ada suku yang dinamakan suku Baduy. Suku Baduy ini terdiri dari suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, di Provinsi Jawa Barat tinggallah suku asli yang bernama suku Sunda. Di Provinsi Jawa Tengah juga tinggallah suku asli yang bernama suku Samin. Sekarang kita beralih ke provinsi kita, yaitu Provinsi Jawa Timur. Di Pulau Madura terdapat suku asli yang juga dinamakan dengan suku Madura. Kemudian ada lagi nih suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo yang dinamakan suku Tengger. Dan di sebelahnya lagi, tepatnya di kota Banyuwangi, tinggallah suku asli yang dinamakan suku Osing. Dan tentu saja karena di Pulau Jawa yang paling banyak menghuni Pulau Jawa adalah suku aslinya, yaitu suku Jawa. Dari Jawa, sekarang kita terbang yuk ke Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat, tinggallah suku asli yang dinamakan suku Dayak. Suku Dayak ini juga tinggal di Kalimantan Tengah. Kemudian, di Kalimantan Selatan, suku aslinya bernama suku Banjar.
Dan di Provinsi Kalimantan Timur terkenal dengan suku aslinya yang bernama suku Kutai. Dari Pulau Kalimantan, sekarang kita terbang ke Pulau Sulawesi. Di Provinsi Sulawesi Utara terkenal dengan suku aslinya yang disebut dengan suku Minahasa. Kemudian dari Provinsi Sulawesi Selatan juga terkenal dengan suku aslinya yang bernama suku Bugis dan juga suku Toraja. Dari Sulawesi, sekarang kita terbang ke bawah yaitu ke Pulau Bali dan pulau-pulau di Provinsi Nusa Tenggara. Di Bali, suku asli yang mendiami Bali dinamakan suku Bali. Kemudian, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada suku aslinya yang bernama suku Sasak. Dari Bali, kita beralih ke Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku ini tinggallah suku asli yang dinamakan suku Ambon. Dari Kepulauan Maluku, kita akan terbang ke Provinsi Papua. Suku yang tinggal di Provinsi Papua antara lain ada suku Dani dan juga ada suku Asmat. Setelah kita mempelajari beberapa suku yang ada di Indonesia, sekarang kita akan mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tarian daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis tarian yang bermacam-macam. Misalnya saja dari Aceh ada tari Saman dan tari Seudati. Kemudian dari Sumatera Utara terkenal dengan tarinya yang bernama tari Tortor. Dari Sumatera Barat juga terkenal dengan tari piringnya dengan menggunakan properti berupa piring. Kemudian dari Jakarta terkenal dengan tari topeng. Sementara dari Yogyakarta terkenal akan tari serimpi. Nah, sekarang kita beralih ke provinsi kita yaitu Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur juga tidak kalah nih dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Di Jawa Timur ada bermacam-macam tarian tradisional. Misalnya saja ada tari reog yang berasal dari kota Ponorogo. Kemudian ada tari remo tentunya dan juga ada tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi. Dari Jawa Barat terkenal akan tari merak dan tari jaipong. Kemudian di Jawa Tengah terkenal dengan tari gambyong. Sekarang kita beralih ke Pulau Dewata atau Pulau Bali. Nah, di Pulau Bali ini terkenal dengan tari pendet dan tari kecaknya. Kemudian dari Sulawesi Selatan, seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, terkenal dengan tari kipas pakarena. Kemudian dari Sulawesi Utara, terkenal dengan tari maengket. Nah, Papua juga tidak kalah nih. Papua juga memiliki tari tradisional yang dinamakan tari perang. Selain tari yang beraneka ragam, Indonesia juga terkenal dengan makanan khas daerah yang memiliki cita rasa yang tinggi. Contohnya saja, di Aceh terkenal dengan mie Aceh. Kemudian ada Bika Ambon dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Barat yang pasti kalian ketahui ada rendang. Kemudian ada jajanan pempek dari Sumatera Selatan. Nah, di Jakarta juga memiliki makanan khas yaitu kerak telur dan gado-gado. Kemudian ada siomay dan batagor dari Jawa Barat. Di Jawa Tengah juga terkenal dengan lumpia. Kemudian
Di Yogyakarta terkenal dengan makanan yang bernama gudeg. Nah, di Jawa Timur juga memiliki banyak sekali makanan khas. Contohnya saja ada rujak cingur, ada semanggi Surabaya, juga ada nasi krawu dari Gresik juga, dan masih banyak lagi. Kemudian ada ayam betutu yang terkenal dari Bali. Kemudian ada sop konro yang terkenal dari Sulawesi Selatan. Dan juga ada papeda. Nah, papeda ini terkenal dari Maluku dan Papua. Setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat masing-masing. Misalnya saja, dari Aceh terkenal dengan rumah adat yang bernama Krong Bade. Kemudian ada rumah bolon dari Sumatera Utara. Ada rumah gadang dengan ciri atapnya yang khas yang berasal dari Sumatera Barat. Ada rumah limas yang berasal dari Sumatera Selatan. Kemudian dari daerah khusus ibu kota Jakarta terkenal dengan rumah adat yang bernama Rumah Kebaya. Kemudian dari Provinsi Jawa Tengah terkenal dengan rumah adat yang dinamakan Joglo. Dari Provinsi Jawa Timur juga terkenal rumah adat yang bernama Joglo juga. Kemudian dari Pulau Madura juga memiliki rumah adat yang bernama Tanean Lanjan. Nah, dari Provinsi Bali terkenal dengan rumah adat yang disebut dengan Candi Bentar. Kemudian di Nusa Tenggara terkenal dengan rumah adat yang bernama Dalam Loka. Lalu ada rumah adat Panjang dari Kalimantan Barat. Kemudian ada rumah adat Betang dari Kalimantan Tengah. Ada rumah Banjar dari Kalimantan Selatan. Ada rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Kemudian dari Provinsi Sulawesi Barat ada rumah adat yang bernama Mandar. Dari Sulawesi Selatan ada rumah adat yang bernama Tongkonan. Kemudian di Sulawesi Utara ada rumah adat yang bernama Bolang Mengondau. Kemudian dari Maluku terkenal dengan rumah adat yang bernama Bailiu. Nah, dari Provinsi Papua, rumah adatnya yang terkenal bernama Honai. Jika kalian ingin melihat miniatur rumah adat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kalian bisa berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah yang ada di Jakarta. Rumah Aceh atau Krong Bade, Provinsi Aceh. Rumah Balai Batak Toba, Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon, Provinsi Sumatera Utara. Rumah Gadang, Provinsi Sumatera Barat. Rumah Selaso Jatuh Kembar, Provinsi Riau. Rumah Melayu Atap Limas Potong, Provinsi Kepulauan Riau. Rumah Panggung Kajang Leko, Provinsi Jambi. Rumah Bubungan 5, Provinsi Bengkulu. Rumah Limas, Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Rakit, Provinsi Bangka Belitung. Rumah Nuwau Sesat, Provinsi Lampung. Rumah Kasepuhan, Provinsi Jawa Barat. Rumah Adat Baduy, Provinsi Banten. Rumah Kebaya, Provinsi DKI Jakarta. Rumah Joglo, Provinsi Jawa Tengah. Rumah Joglo, Provinsi DI Yogyakarta. Rumah Joglo, Provinsi Jawa Timur.
Rumah Panjang, Provinsi Kalimantan Barat. Rumah Betang, Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah Baloi, Provinsi Kalimantan Utara. Rumah Lamin, Provinsi Kalimantan Timur. Rumah Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Gapura Candi Bentar, Provinsi Bali. Rumah Natah, Provinsi Bali. Rumah Laikas, Provinsi Sulawesi Utara. Rumah Adat Doluhupa, Provinsi Gorontalo. Rumah Tambi, Provinsi Sulawesi Tengah. Rumah Sauraja, Provinsi Sulawesi Tengah. Rumah Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Rumah Tongkonan, Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah Adat Banua Tada, Provinsi Sulawesi Tenggara. Rumah Mekongga, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Loka Samawa, Rumah Adat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sao Atamosa Lakitana, Rumah Adat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumah Baileo, Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Rumah Honai, Provinsi Papua dan Papua Barat. Rumah Kariwari, Provinsi Papua. Keunikan rumah adat yang pertama adalah gambar 2.14 Rumah Adat Baileo. Rumah ini berasal dari Provinsi Maluku. Keunikannya, rumah ini memiliki ukuran besar untuk menampung banyak orang karena berfungsi sebagai balai pertemuan, tempat kegiatan masyarakat dan menyimpan benda-benda peninggalan bersejarah. Konsepnya tanpa dinding untuk memudahkan roh leluhur keluar masuk bangunan. Rumah adat berikutnya gambar 2.15 Rumah Adat Tambi, asalnya dari Provinsi Sulawesi Tengah. Keunikannya adalah rumah ini berbentuk panggung dengan tiang penyangga pendek kurang dari 1 meter. Bahan rumah dari kayu hunati dengan tekstur kuat dan tidak mudah lapuk. Atapnya berbentuk prisma dengan sudut sempit di bagian atasnya, menggunakan daun rumbia atau ijuk yang disusun memanjang ke bawah. Lanjut ke gambar 2.16 Rumah Adat Honai, berasal dari Provinsi Papua. Keunikannya, rumah Honai memiliki tinggi 2 sampai dengan 2,5 meter. Bisa dihuni 5 sampai dengan 10 orang. Atap rumahnya berbentuk bola dan terbuat dari jerami. Tiangnya terbuat dari kayu besi. Bentuk rumah bulat tanpa jendela bertujuan untuk mengurangi suhu dingin dan tiupan angin kencang. Berikutnya gambar 2.17 Rumah Adat Tongkonan, berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikannya, rumah Tongkonan memiliki ciri khas antara lain bentuk rumah panggung terbuat dari kayu, ukuran pintu kecil, atap rumah tebal dari bambu yang disusun tumpang tindih agar suhu lebih hangat, dan rumah berorientasi ke arah utara dan selatan. Dan yang terakhir adalah gambar 2.18 Rumah Lamin yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Keunikannya adalah Lamin yang berarti rumah panjang. Jadi rumahnya panjang berkisar antara 100 sampai 200 meter dengan lebar 15 sampai 25 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter. Dengan ukuran sebesar ini, rumah Lamin bisa menampung 12 sampai 30 keluarga. Masyarakat Dayak memberi lukisan, ukiran, dan patung burung enggang pada rumah adat ini. Nah, selain memiliki rumah adat yang beraneka ragam, Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang bermacam-macam pula. Misalnya saja, di Provinsi Jawa Timur, bahasa daerah yang digunakan antara lain bahasa Osing, Jawa, Madura, dan bahasa Tengger. Kemudian
Kemudian dari Provinsi Jawa Barat, bahasa daerah yang banyak digunakan adalah bahasa Sunda. Dari Jawa Tengah, bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Jawa, juga ada bahasa Ngapak. Kemudian dari Jakarta, bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Betawi. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Dayak. Kemudian dari Kalimantan Selatan, bahasa daerahnya disebut dengan bahasa Banjar. Nah, bahasa Batak ini digunakan di Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Barat, bahasa daerah yang banyak digunakan adalah bahasa Minang dan bahasa Mentawai. Kemudian di Kepulauan Riau dan Palembang, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Di Sulawesi Barat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Mamuju dan juga Mandar. Kemudian di Sulawesi Selatan, bahasa yang digunakan antara lain bahasa Bugis, bahasa Bajo, bahasa Makassar, juga ada bahasa Toraja. Dan sebagai tambahan informasi, di Provinsi Papua ternyata banyak sekali bahasa daerah yang digunakan. Menurut penelitian bisa sampai lebih dari 400 jenis bahasa daerah loh. Lalu bagaimana ya caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda? Kalian tidak perlu khawatir karena kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dengan bahasa Indonesia ini akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda.
me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Keragaman bukanlah halangan untuk kita bersatu. Kita harus menunjukkan sikap toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
Berikut ini adalah beberapa sikap yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, yaitu menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, tidak mencela setiap tradisi suku lain. Yang ketiga, menghargai pendapat teman yang berbeda. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. Yang kelima, hidup berdampingan secara damai. Dan yang terakhir, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan sikap yang harus dihindari dalam keberagaman antara lain, yang pertama yaitu egoisme, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Yang kedua adalah sukuisme, yaitu suatu paham atau tindakan yang mementingkan suku sendiri. Yang ketiga, acuh tak acuh terhadap sekitarnya. Yang keempat, fanatisme, yaitu suatu keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran. Dan yang terakhir, menghina suku lain.